Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala di kesempatan malam hari ini. Ya, kita atas izin Allah dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diluangkannya waktu kita serta diizinkannya untuk kembali dalam bermajelis ini. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur yang alhamdulillah atas izin para pengurus kesempatan kita untuk kembali dalam majelis meskipun dalam keterbatasan. Insyaallah semoga ini langkah awal yang baik untuk kita semuanya. Kita doakan semoga para pengurus DKM Baitul Makmur Allah berikan sehat walafiat dan juga Allah berikan keselamatan dan keluarga semuanya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga berdoa kepada Allah semoga kita semuanya ya yang dengan penuh kesabaran sejak awal wabah kita ini menimpa bukan hanya kita saja tapi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kita berharap hal ini bukan menjauhkan diri kita kepada Allah, tapi justru agar kita senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Karena nilai-nilai ketakwaan itu sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah yuzkar wa la yunsa. Allah itu selalu diingat oleh kita dan jangan sampai dilupakan. Sesulit apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, Allah tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai hamba-Nya. Wajib bagi kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yushkar wa la yukfar. Allah itu nikmatnya disyukuri. Jangan kita mengkufuri akan nikmat Allah Jalla wa Ala. Salah satu bentuk kesyukuran kita adalah menggunakan nilai-nilai kesabaran kita tetap dalam ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dan semoga kita semuanya tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus mengisi waktu-waktu kita, hidup kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita semua dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman a'azzani Allah. Bahwa apa yang disampaikan oleh panitia kepada saya untuk menyampaikan kelanjutan dari pembahasan yang barangkali selama ini beberapa ikhwan mengikuti dalam kajian Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq atau dalam bab Tazkiyatun Nufus menggunakan kitab dari karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Tentunya bahwa Tazkiyatun Nufus ini adalah salah satu misi kenabian
salah satu misi kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita ini adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kita pun tetap diperintahkan untuk senantiasa setiap harinya, setiap waktunya untuk berusaha mentazkiyah jiwa kita, untuk membersihkan jiwa kita. Karena manusia dihadapkan dalam kehidupan dia itu tidak akan pernah lepas dari apa yang namanya kesalahan, apa yang namanya dosa, disengaja atau tidak disengaja. Jadi kalau misalnya kita bertanya, apa salah saya? Kita katakan bahwa karena kita manusia. Kalau bukan manusia seperti kita misalkan, bukan manusia, kalau kita malaikat, maka malaikat tidak berdosa. Malaikat tidak punya kesalahan. Malaikat tidak punya kesalahan. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan. Tapi kita sebagai manusia ada kalanya lalai, ada kalanya kita futur, ada kalanya kita meninggalkan sama sekali kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tazkiyatun nufus ini perkara yang sangat penting. Dan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus kepada umat yang ummi seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mentazkiyah, yang berusaha terus mensucikan jiwa-jiwa umatnya, dan juga mengajarkan Alkitab, Al-Quran, wal hikmah yaitu sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun umat yang sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat fi dhalalin mubin, umat dalam kesesatan yang sangat nyata. Tapi dengan misi kenabian dan kerasulan, membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mentazkiyah jiwa-jiwa umat pada masa itu, lalu kemudian mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka hati-hatinya para sahabat itulah hati-hati yang paling bersih di antara manusia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membuat hati kita kotor adalah kesyirikan. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk terus membersihkan kesyirikan yang ada pada hati manusia di masa itu, jadilah hati-hati para sahabat adalah orang-orang yang hatinya bersih. Para sahabat yang kemudian mereka lisan-lisan mereka pun masih ada sisa-sisa dari kehidupan mereka di masa jahiliyah, lalu dibersihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, didakwahi sampai kemudian lisan mereka pun menjadi bersih. Maka ikhwatal iman azani Allah, kalau para sahabat saja yang hidup di zaman kenabian tetap diajarkan untuk mentazkiyah diri kita, mensucikan jiwa-jiwa mereka, apalagi kita yang setiap hari kita keluar dari rumah kita sudah kemaksiatan berada di ambang pintu kita. Di tempat kerja kita juga banyak bermaksiat. Ya, entah kita bermaksiat kepada diri kita, kepada Allah Jalla wa Ala, kita bermaksiat dengan atasan kita bermaksiat sesama teman kita. Di tempat makan, di perusahaan kita juga sering bermaksiat. Barangkali kita lisan-lisan kita juga tidak pernah berhenti untuk membicarakan orang. Ya. Banyak gangguan-gangguan syaitan di akhir zaman ini yang mengganggu kehidupan kita. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan kepada kita bahwa tidaklah datang suatu masa di mana keburukan masa tersebut itu lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Ketika Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa ardhahu, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin,
Sesungguhnya dulu kami berada di masa jahiliyah dan di masa kejahatan, keburukan yang luar biasa. Ya, faja'ana bil Islam, lalu datang kepada kami agama Islam. Dan itu kebaikan yang Allah berikan kepada Hudzaifah bin Yaman dan juga para sahabat yang lain. Lalu kemudian beliau mengatakan, apakah setelah kebaikan datangnya Islam ini itu akan ada keburukan? Rasulullah SAW mengatakan iya. Ya, jahiliyah buruk, muncul kemudian Islam. Islam kebaikan. Setelah kebaikan ini ada, kata Rasul, keburukan. Ya, ada keburukan. Di mana keburukan yang ada, kebanyakan dari manusia, ya, mereka la yahtaduna bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka banyak yang tidak mengikuti hidayah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian juga mereka muncul duat ala abwabi jahannam, para penyuruh-penyuruh yang mengajak manusia ke neraka jahannam, yang memalingkan kita dari jalan yang lurus, dari Islam yang khair, dari Islam yang bersih. Maka Islam di akhir zaman itu Islam yang banyak diliputi oleh dakhon, kata Rasul, yaitu oleh kabut yang menyelimutinya. Artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa keburukan di akhir zaman ini itu lebih dahsyat daripada keburukan yang datang di sebelumnya. Nah, kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala. Tazkiyatun nufus ini menjadi semangat kita untuk terus membersihkan diri kita, agar ketika kita menghadap Allah Jalla wa Ala yang kita tidak pernah tahu kapan ia datang, ya, kapan ia datang, kita tidak akan pernah tahu. Dalam musibah-musibah wabah seperti ini banyak sahabat-sahabat kita di kalangan para asatid. Di daurah sempat tahun lalu bertemu, mungkin daurah tahun ini tidak kita bertemu. Beberapa asatid muda usianya juga telah meninggal dunia mendahului kita semuanya. Kita tidak akan pernah tahu kematian itu datang kepada kita. Tapi yang pasti itu pasti datang. Itu pasti datang. Tapi harapan kita ketika kematian itu datang kepada kita, maka hati kita dalam keadaan bersih. Ya, hati kita dalam keadaan bersih. Hati kita tidak terbeli oleh dunia dengan segala isinya sampai meninggalkan akhirat. Ya, hati kita tidak terbeli oleh dunia sampai kita meninggalkan akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan satu hari di mana ya harta dan anak-anak tidak akan lagi mampu memberikan pertolongan kepada kita kecuali ketika kita menghadap Allah Jalla wa Ala dengan hati yang bersih. Sehingga ikhwatul iman azza Allah, tazkiyatun nufus sekali lagi ini menjadi perkara yang sangat penting untuk terus kita pelajari. Di antara salah satu bentuk tazkiyatun nufus yang paling banyak untuk segera kita obati itu adalah membersihkan lisan kita dari bencana-bencananya, dari racun-racunnya. Karena dijelaskan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu wa ardahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani menjaminkan kepadaku apa yang ada pada kedua ya bibirnya, atau sebagai mengatakan apa yang ada pada kedua jenggotnya. Ini yang syarib atau kumis, kemudian yang ini adalah jenggot. Siapa yang bisa menjamin keselamatan? Berarti lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang di antara kedua kaki kita, maksudnya adalah kemaluannya. Siapa yang berani menjamin keselamatan keduanya dariku? Yang senantiasa dia jaga lisannya, tidaklah ia berkata kecuali perkataan yang hak. Tidaklah dia mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu benar yang harus ia katakan. Dan siapa yang menjamin kemaluannya hanya untuk sesuatu yang halal,
untuk kita, maka azmanu lahul jannah, aku jaminkan baginya surga, kata Allah Jalla wa Ala. Tapi sebagaimana ibarat yang sering kita tahu bahwa lidah ini tak bertulang, yang ada kalanya dia meluncur begitu dahsyatnya, mengatakan perkara-perkara yang sulit untuk dicegah oleh kita. Kita berjumpa dengan kawan yang sudah lama dan kita ingin bernostalgia dengan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian hanya 5 menit setelah itu kemudian kita pun masuk kepada perkara yang menyakiti orang lain, bercerita tentang orang lain. Lisan ini benar-benar sesuatu yang memang harus dijaga. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, itu dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ana ala manakhirihim illa hasadidu alsinatihim. Bukankah betapa banyak manusia yang akan nanti tersungkurkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka, melainkan hal itu dari hasil lisan-lisan mereka. Banyak orang yang masuk ke dalam neraka itu bukan karena meninggalkan sholat saja, ya, bukan hanya karena mereka ya tidak membayar zakat, bukan mereka tidak membayar ibadah hajinya atau tidak melakukan ibadah hajinya, tapi mereka banyak masuk neraka itu kenapa? Karena hasaidu alsinatihim, kata Rasul, karena hasil yang dia lakukan dengan sebab perbuatan dosa lisannya, yang setiap hari lisan ini terus dia berdosa. Berbicara dengan istri tidak salah, kemudian kita membentaknya, dosa. Kita mengatakan kepada orang tua yang mestinya lembut, suara kita kasar, dosa. Kita dengan tetangga kita dengan sama sahabat kita, atau kita membicarakan guru-guru kita, atau kita membicarakan anak-anak kita, ya. Banyak perkara-perkara yang disebabkan karena apa? Hasaidu alsinatihim, kata Rasul. Itu berawal dari fitnah lisan kita yang tidak kita jaga. Untuk itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa terjaganya lisan itu adalah salah satu sifat keimanan. Ya, terjaganya lisan kita itu menjadi salah satu ciri seorang muslim sejati, seorang mukmin. Bahkan Rasul sangat tegas mengatakan, kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik Anda diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, falyaqul khairan, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik, ya, mengatakan sesuatu yang baik. Falyaqul khairan, kalimat khairan apa saja, sesuatu khair yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dimaksudkan dengan al khair, falyaqul khairan, maka hendaklah ia mengatakan perkara yang baik, artinya perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bisa, maka apa? Liyasmut, lebih baik dia diam. Maka seorang ulama yang banyak dinukilkan kalimat ini, termasuk oleh Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan juga para ulama yang lain, beliau mengatakan, apa sebenarnya yang paling memberikan kemuliaan bagi seorang manusia? Sesuatu apa yang bisa membuat manusia itu mulia? Lalu kemudian imam itu ditanya, apa itu? Imam menjawab, adalah kecerdasan akalnya. Kecerdasan akalnya. Karena kecerdasan akal itu sebagaimana dijelaskan dan ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu muhasabah diri dan juga yang senantiasa mau beramal untuk kehidupan dia di akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu
wa 'amila lima ba'dal mauti. Itu orang yang cerdas. Dan itu perkara yang pertama kali yang mampu memberikan kemuliaan kepada seorang manusia. Ketika dia diberikan oleh Allah kecerdasan akal. Ya, kecerdasan akal. Tapi ternyata tidak semua kecerdasan akal ini ada pada diri manusia. Ya, tidak semuanya. Maka kemudian Al-Imam ditanya, kalau dia tidak punya kecerdasan akal, apa yang membuat dia itu mulia? Husnul khuluq. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Ya, dia tidak cerdas. Tapi kalau dia berakhlak mulia, dia berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada Rasulullah, berakhlak baik kepada dirinya, berakhlak baik kemudian kepada keluarganya, kepada tetangga, kepada teman kerja dan yang lainnya. Maka husnul khuluq. Bahkan banyak yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga karena husnul khuluqnya. Dan itu adalah kebahagiaan bagi manusia ketika diberikan kemuliaan akhlak. Tapi kembali lagi, tidak semua orang diberikan kemuliaan akhlak. Tidak sabar dia untuk belajar akhlak yang mulia. Tidak mau dia mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus karenanya. Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya dia terus mesti berkewajiban untuk belajar bagaimana cara bertutur kata dengan lembut, bagaimana dia bertanggung jawab kepada dirinya, bagaimana dia bertanggung jawab dengan keluarganya, bagaimana agar lisan dia tidak menyakiti. Karena kalau kita seorang muslim, kata Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, seorang muslim itu adalah manakala lisan orang itu selamat dari lisan kita dan tangan kita, dari perbuatan kita. Maka husnul khuluq itu penting, ya. Tapi bagaimana kemudian kalau kita tidak diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam akhlak yang mulia? Kata Al-Imam mengatakan paling tidak kita punya punya sahabat yang baik. Punya sahabat yang baik. Karena sahabat yang baik ini penting. As-sahibu sahib. Kata orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Sahabat itu akan mampu menarik diri kita. Kalau sahabat kita orang yang saleh, akan menarik diri kita kepada kesolehan. Kalau sahabat yang senantiasa kita berbicara dengannya adalah dia buruk akhlaknya, akan menarik diri kita kepada keburukan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung dengan agama kawannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Tidak sembarang. Islam mengajarkan kemuliaan-kemuliaan yang harus diraih oleh seorang manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kecerdasan akal itu nomor 1. Husnul khuluq, akhlak yang baik nomor 2. Kalau tidak punya, paling tidak dia punya sahabat yang baik. Yang kalau kita salah dia akan mengingatkan, yang kalau kita lupa akan diingatkan oleh dia. Nah, sahabat ini penting. Ya, sahabat ini penting. Dan Rasulullah SAW banyak memberikan perumpamaan. Kalau kita bersahabat dengan orang yang penjual minyak wangi, maka akan kecipratan bau wanginya, aroma wanginya. Kalau kita bersahabat dengan tukang pandai besi, ya paling tidak akan kecipratan ya percikan apinya, kan begitu, atau bau ya karatnya. Inilah pentingnya kita punya sahabat. Tapi ternyata tidak semua di kita juga ya mampu untuk memilah sahabat mana yang harus jadi sahabat. Ya, kadang juga kita memilih sahabat itu sangat bergantung dengan nafsu kita. Kita bersahabat hanya dengan orang tertentu karena dia royal sama kita bersahabat sama dia. Ya, kita bersahabat itu hanya memilih dari perkara-perkara yang kecil dari dunia ini. Maka itulah yang kemudian banyak menyebabkan kita celaka dalam hidupnya. Bagaimana kemudian kalau sahabat itu tidak punya? Sahabat yang baik kita tidak punya. Apa kata Al-Imam? Al-Imam mengatakan sumtun tawil, diam yang panjang. Jangan banyak bicara. Orang jahil, mohon maaf ya, orang yang bodoh, semakin banyak bicara, maka semakin ketahuan kebodohannya. Ya.
Kalau dia jahil, tapi dia tahu bahwa dirinya itu jahil, lalu dia ngerem dirinya untuk tidak banyak bicara, maka orang akan waspada berbicara dengannya. Tapi kalau kita sepintar apapun, ketika kita banyak bicara, maka lisan itu akan menggelincirkan dia. Betapa banyak di masa jahiliyah itu orang-orang yang sangat piawai dalam orasinya. Ketika berbicara dengan orang itu semua orang itu terkesima. Sekarang ada orang yang mengatakan apa tuh di dalam saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda itu menjadi apa tuh terakhirnya itu influencer, ya kan? Semacam itu. Jadi apa? Dia itu kemampuan punya kemampuan lisan untuk menarik orang. Sekali dia berbicara di medsos, orang itu terpengaruh. Ya, itu. Itu saat ini orang itu banyak yang ingin menjadi itu. Ya. Orang menjadi itu, menjadi orang yang ahli dalam apa? Mempengaruhi orang melalui medsos. Ya. Kalau berbicara langsung, saya mendengarkan, coba langsung dia berbicara ketika diwawancarai di suatu pemberitaan, saya amati. Ketika berbicara di hadapan publik, sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Tapi ketika dia melalui WhatsApp-nya, melalui Instagram-nya, melalui Facebook-nya, dia seakan-akan dia sangat apa? Sangat intelektual, sangat tinggi gitu, punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi ketika di hadapan orang biasa, apa isinya gitu. Tapi dari situlah kemudian orang itu menjadi kaya karena sebab itu. Ya kan? Banyak orang yang subscriber dia gitu ya, like dia terus itu luar biasa. Ya, itu banyak. Saat ini itu sedang digandrungi. Saya lupa bagian kata depannya itu apa gitu. Tapi belakang itu influencer kalau nggak salah. Ya. Ya, itu. Jadi kalau kemudian kita dapati ikhwatul iman azani Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dengan banyaknya penjelasan, banyak bicara itu bisa menyihir orang, maka banyak bicara itu bukan kebaikan. Ya. Tapi saat ini itulah orang yang banyak bicara di medsos itu seakan-akan dia orang yang hebat. Padahal sumtun tawil, banyak diam itu adalah keselamatan baginya. Kata al-imam itu, kalau kita tidak punya kecerdasan, kita tidak punya husnul khuluq, akhlak yang baik, kita tidak punya tidak punya teman yang baik, paling tidak kita banyak diam. Sudah cerdas nggak punya, akhlak yang baik juga jauh. Sahabat yang baik banyak menjauh karena kitanya buruk. Lalu kemudian kita juga tidak bisa diam. Apa solusi yang harus ditawarkan oleh Islam kepadanya? Mautun ajil, kematian yang disegerakan. Doakan agar dia cepat mati, cepat wafat. Karena daripada dia hidup lama di dunia membuat banyak dosa. Ya kan, banyak dosa. Kasihan dengan dia. Ya, hidup di dunia ini boro-boro misalkan hatinya dia bersih, lisannya itu kotor, ya, menjelek-jelekan orang. Hampir tidak ada tayangan di YouTube-nya kecuali keburukan yang terlontar dari lisannya. Maka Allahumma amithu ya Rabb, ya Allah wafatkan dia segera. Karena kasihan dengan dia, ya. Setiap hari bertambah dosa dan dosa. Inilah pentingnya kita tazkiyatun nufus, karena ternyata afatul lisan, bencana lisan itu sangat dahsyat sekali. Ya. Padahal kita tahu dalam surat Qaf ayat 18, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada yang terucap oleh lisan kita kecuali pada setiap lisan yang kita keluarkan suaranya dari lisan itu ada raqibun, malaikat yang senantiasa mengawasi kita, atidun, ada malaikat yang senantiasa mencatat. Ya. Jadi ini kan perkara yang harus
evaluasi terus oleh diri kita, bahwa ketika lisan kita itu mengucapkan segala sesuatu, yang harus diingat kita bahwa ini ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Sepatah kata pun kalau itu adalah kalimat yang bisa menyebabkan kekufuran pada diri kita, ini bahaya. Dua kata yang bisa menyebabkan kita ini tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, ini bisa saja karena lisan kita. Dua kalimat, ya, ana murtad misalkan, ya, wal'iyadu billah. Tiga kata, saya benci Al-Quran, ya, saya tidak mau beriman misalkan. Qaul, lisan, perkataan kufur, ya, perkataan yang membahayakan keselamatan kita, dan itu disebabkan oleh lisan kita. Ketika kita berbicara satu kata, dua kata, tiga kata, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesuatu yang terucap oleh lisan kita, ada raqib yang selalu akan mengawasi kita, malaikat yang selalu mengawasi kita, min baini aydihim wa min khalfihim, baik di hadapan kita maupun di belakang kita. Tidak pernah ada sesuatu kalam ucapan kita yang terus sampai kepada atas langit sana, kecuali Pak sudah terus kalam itu diawasi oleh malaikat. Yang kalau sekali kemudian kita berbuat dosa dengan kalam kita, dengan pembicaraan kita, maka malaikat siap untuk mencatatnya. Meskipun menjadi rahmah bagi kita, ketika lisan kita berbuat dosa, ditunggu. La'allahu yastaghfir. Semoga dia beristighfar. Kalau ternyata sudah ditunggu berjam-jam, tidak beristighfar juga, dicatat. Dan itu menjadi satu nuqtatun sauda fi qalbi, satu titik hitam yang Allah berikan di hati kita. Kalau kita istighfar, maka sukilat anha, dicabut kembali. Untuk itulah orang-orang yang bertakwa itu adalah bukan orang yang bersih dari kesalahan dan dosa. Tidak ada masa mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tidak ada Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa. Karena itu tidak mungkin manusia bersih seperti itu. Tapi apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila manusia itu dia berbuat fahisyah, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa kecil, menzalimi dirinya sendiri, maka yang mesti dilakukan oleh seorang muslim yang bertakwa, zakarullah, segera ingat Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar kepada Allah jalla wa ala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang, ya, tidak ada yang maha mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan jangan kita terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Berarti di situ perlu ada evaluasi terus. Kita harus ingat ada raqibun atid. Ya, ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, dan ada senantiasa malaikat yang mencatat setiap kalam yang diucapkan oleh kita. Setiap lisan berkata, sepatah kata pun dicatat oleh malaikat. Kalau perkataan yang kita ucapkan adalah kebaikan, malaikat akan mencatat kebaikannya, yang untuk mengisi lembaran-lembaran putih bersih yang kelak akan dibaca. Iqra kitabak, baca coba kitabmu. Ketika di padang mahsyar, iqra kitabak, baca kitab anda tuh. Malaikat menyodorkan kitab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah bagaimana? Iqra kitabak, baca kitabmu. Dibaca. Dulu aku pernah berbuat salah, ya Allah, tahu tanggal sekian, ya, kepada sahabat saya begini. Lalu kemudian baca lagi lembaran lagi, aku pernah berbuat salah kepada ayahku, aku pernah berbuat salah kepada ibuku. Tapi seingat kita waktu itu kita sempat beristighfar. Apa kata Allah? Terdengar suara di telinga kita, al-an, ya, sekarang ini Allah telah mengampunimu. Itu namanya hisab yasir, ya, hisaban
yasira. Dihisab, tapi hisab itu suruh dibaca sendiri tuh kitabnya. Tidak didiskusikan oleh Allah Jalla wa Ala lima wa kaifa. Tidak didiskusikan oleh Allah kenapa kamu seperti ini dan bagaimana kamu seperti ini. Karena pertanyaan lima wa kaifa ketika kita menerima catatan itu tanda kebinasaan kita, ikhwatal iman. A'azzana Allah wa iyyakum ajma'in. Surat Qaf ayat 18 ini mestinya menjadi terus bahan evaluasi dalam kehidupan kita. Ketika kita menjelang tidur, kita ingat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Aku bangun tadi pagi subuh, apa yang lisanku ucapkan? Adakah sahabatku di Masjid Baitul Ma'mur yang ketika aku berbicara dengannya aku sakiti? Aku pulang ke rumah, apakah lisanku menyakiti istri, anak? Kita berangkat kerja, bertemu di pinggir jalan dengan teman, lisanku menyakiti atau tidak? Kita di tempat kerja, kita saat istirahat, kemudian kita saat pulang, terus seperti itu. Malam hari menjelang tidur, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku. Ya. Sebagaimana seorang sahabat yang ketika datang ke masjid, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sedang duduk bersama Rasul di masjid. Apa kata Rasul? Yatlu'u alaina rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki. Dia itu adalah penghuni surga. Betapa bahagianya orang disebut bahwa dia penghuni surga. Ya. Keesokan pada saat itu muncullah seorang laki-laki. Dia orang biasa-biasa saja. Ya, wajahnya dia bekas dia berwudu, airnya masih basah pada wajahnya. Ya, wajahnya masih berair, dia bekas wudunya, tangannya, tangan kirinya dia menenteng sandal. Ya, sandal itu juga sandal tuanya. Lalu dia letakkan di salah satu masjid, lalu dia salat 2 rakaat. Lalu dia pun kembali lagi. Keesokan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yatlu alaina rajulun min ahlil jannah." Sesaat lagi kamu akan melihat seorang laki-laki yang masuk ke masjid ini dan dia termasuk penghuni surga. Yang dilihatnya adalah laki-laki yang kemarin. Hari ketiga pun Rasul mengatakan, "Yatlu alaina rajulun min ahlil jannah." Akan masuk lagi sesaat lagi itu seorang laki-laki dan dia penghuni surga. Para sahabat penasaran, apa amalannya yang membuat Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Dicari amal satu persatu, ternyata didapati apa? Lisannya tidak pernah menyakiti orang. Menjelang tidurnya dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Dia maafkan orang-orang yang berbuat salah kepadanya, tapi dia jaga terus mendoakan kebaikan untuknya. Ini luar biasa. Amalan yang ringan terucap oleh lisan, tapi kalau dipraktekkan itu sulit. Kadang-kadang kita menjelang tidur itu masih ada ghil, masih ada hiqd, masih ada iri, masih ada dengki kepada sahabat kita. Ketika kita bisnis kita sama barangnya, komoditinya sama, kita benci dengan dia. Ada keburukan kepadanya. Ya, ketika sahabat kita naik jabatan, kita benci kepada dia, ada hiqd, ya, ada iri, ada hasad kepadanya. Padahal kita tahu ilmunya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kalian hasad, karena hasad itu bisa memakan seluruh kebaikan kita. Kalau kita punya kebaikan, karena hasad, kebaikan kita dilahap oleh dia. Sebagaimana api memakan kayu bakar, kata Rasul. Akhirnya kita dibangkitkan oleh Allah, tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Rugi, bangkrut kita. Ya, bangkrut. Karena sebab lisan kita menyakiti orang lain. Ada 4 perkara dari bencana musibah yang sering menimpa lisan kita. Yang pertama, ikhwatal iman, a'azani Allah, al-kalamu fima la ya'ni. Al-kalamu fima la ya'nihi. Perkataan yang mestinya kita ini ya tidak mendapatkan perhatian atau tidak bermanfaat untuk kita. Kalau kita tahu ikhwatal iman, a'azani Allah, bahwa waktu yang dimiliki oleh kita ini begitu mahalnya dan itu modal kehidupan kita, pastinya kita ketika berbicara dengan teman itu sekedarnya. Pastinya kita akan menjaga waktu kita. Karena kalau lama-lama kita berbicara dan ngobrol, pada awalnya 1 menit, 2 menit itu khusyuk membicarakan kebaikan, setelah itu setan masuk mengganggu kita.
pada saat itulah kita assalamualaikum, ana pamitan dulu, ada kegiatan di rumah. Ya. Tidak membuat jiwa kita ini terbeli dengan keinginan untuk ngobrol. Padahal kita tahu bahwa perkara itu tidaklah baik untuk kita. Ada dua sebab seseorang itu dia banyak berkata pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya, dikatakan, kata Fadilatul Syekh di sini, beliau mengatakan wa sababu al-ba'isu alaihi huwa al-hirsu ala ma'rifati ma la hajata ilaih. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama, orang banyak berkata pada perkataan yang tidak bermanfaat itu karena Dia ingin tahu urusan orang lain. Ya, karena keinginan tahu dia kepada urusan yang lain itu, sehingga dia ada orang lain pengen tahu, lalu dikejar orang tersebut. Sebentar, saya ingin bicara. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi saat ini? Saya melihat kamu dengan si fulan ini kok begini. Coba ceritakan. Bahkan terkadang seakan-akan kita mau jadi pahlawan bagi dia. Anda boleh kok cerita dengan saya, insya Allah saya orang amanah. Udah ujub lagi tuh. Ya kan? Antum boleh cerita sama saya, insya Allah saya orang yang amanah. Saya enggak bakal membicarakan tentang itu. Anda perlu orang seperti saya, katanya. Wah, itu luar biasa. Itu para konsultan kan rata-rata begitu. Ya kan? Anda tuh perlu dengan saya. Gitu. Tidak, kita katakan, kenapa Allah Jalla wa Ala sebaik-baik yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, Allah Jalla wa Ala. Yang kalau kita bangun pada sepertiga malam yang terakhir, wa inda'ani abdi fa astajiba lahu, kalau hambaku berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan doanya. Wa in sa'alani abdi fa u'tiyahu, kalau hambaku meminta segala sesuatu pasti akan aku beri. Wa in istaghfarani abdi fa aghfir lahu, kalau hambaku meminta ampunan kepadaku pasti akan aku ampuni. Tapi kenapa itu tidak dilakukan? Kita malah datang ke pos-pos, tempat-tempat di mana di situ pasti si fulan malam ini ada di sana. Siapa tahu masalah saya selesai dengan ngobrol dengan dia. Keinginan tahuan kita inilah yang terkadang membuat membuat kita ini akhirnya banyak berkata-kata yang tidak penting. Karena waktu kita pun akhirnya habis untuk di situ. Maka bagaimana agar orang ini memahami bahwa al-kalamu fi ma la ya'ni, pembicaraan perkataan yang tidak bermanfaat itu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, qaulan au fi'lan, perkataan atau perbuatan. Seandainya kita tahu bahwa datangnya kita ke tempat itu nggak ada manfaat, stop, jangan datang. Karena nggak ada manfaatnya kita ke situ. Hatta antum misalkan mau datang ke pesantren, sepertinya penting nih datang ke sana, tapi pas dipikir kayaknya enggak deh. Nanti saya khawatir kalau ke sana malah saya bercerita macam-macam. Stop, nggak usah berangkat. Karena kita tahu, ketika kita tahu akan datangnya kita ke sebuah tempat atau misalnya menuju ke seseorang, kita tahu bahwa akan membuat dosa, maka stop, kita tidak perlu datang pada saat itu. Tunda terlebih dahulu sampai kita mantapkan hatinya bahwa kesana itu ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Sebab yang kedua, ya, kalau tadi ada al-hirs ala ma'rifati ma la hajata ilaih, keingin tahuan kita terhadap perkara yang kita sebenarnya tidak ada hajat sama sekali dengan itu. Yang kedua adalah tadziyatu awqatin bihikayati ahwalin la faidata fiha. Ya, sekedar kita mengisi kekosongan waktu dengan hikayat-hikayat, dengan cerita-cerita. Ya. Kita baca buku, kita mendengarkan berita, kita dapat informasi lalu kemudian kayaknya lisan kita ini kalau tidak cerita itu kok nggak enak banget. Maka akhirnya kita cari lawan untuk bisa mendengarkan cerita kita. Nah, itu penyebab kita ini adalah banyak berkata pada perkara yang tidak bermanfaat.
Maka dikatakan oleh Abu Ubaidah Anil Hasani, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ia berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi khudlanan min Allah 'azza wa jalla. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Di antara tanda Allah berpaling dari kita, dan ini harus kita beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, jangan sampai Allah berpaling dari kita meskipun sekejap mata, karena ini ada awal kebinasaan. Ya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan min alamati i'radillahi ta'ala, di antara tanda berpalingnya Allah 'anil 'abdi, dari seorang hamba, an yaj'ala syughlahu, menjadikan hamba tadi itu sibuk fi ma la ya'nihi, pada perkara yang tidak bermanfaat. Khudlanan minallah, sebagai bentuk penghinaan dari Allah untuk manusia tadi. Jadi kalau kita disibukkan pada perkara yang tidak penting, itu harus kita waspada, karena itu bisa jadi Allah ingin menghinakan kita. Harus segera kita bertobat, harus segera kita beristighfar, ya. Karena banyak orang itu yang melakukan satu aktivitas, di mana aktivitas itu sebenarnya tidak bermanfaat baginya. Hanya sekedar hobi misalkan, ya, hanya sekedar hobi, menunaikan hobinya dia. Antum bisa bayangkan, bagi saudara kita yang masih hobi mancing, maka dia akan meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, bahkan bisa dari habis subuh itu pulang-pulang sudah malam hari. Manfaat untuk dia, nafsunya, tapi bagi istri dan anaknya enggak. Kenapa? Karena tidak 1 ton juga tuh bawa dari mancingnya ikan yang didapati. Kata istrinya, kalau hanya dapat 2 kilo, 3 kilo, beli aja di pasar hari ini, selesai. Ya kan? Jika dia dapat ke pemancingan mana, dia beli. Mau ikan apa? Ikan gurame, ikan ini, jelas pulang. Nggak perlu waktu-waktu lama gitu. Tapi masalahnya adalah nafsu dirinya yang ingin apa? Agar terpenuhi, sehingga dia bisa menghabiskan waktunya meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya hanya untuk hobi seperti ini. Ada yang hobi lagi, misalkan, ya, goes. Berat ini, ya kan? Karena sebagian kita ini ya seperti itu. Ini goes, bukan berarti olahraga nggak penting. Olahraga tetap penting. Cuman permasalahannya adalah antum goes dari sini sampai ke puncak, nanti turun lagi, terus sampai dari sini ke Purwakarta sana ke Lembang, nanti turun lagi gitu ya. Itu berapa obat istri untuk mijitin kaki antum? Ya kan? Kan itu berat itu. Tapi itu kan ada manfaatnya nggak? Saya katakan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kenapa? Karena jiwa antum, keinginan itulah, itu memang ada manfaatnya. Tapi bagi istri, bagi anak, bagi yang lain, ada nggak manfaatnya? Apakah antum sambil baca Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, gitu kan? Atau lagi sambil goes, lalu sambil ngapal hadis? Saya kira enggak. Oh, jangan cepet-cepet, jangan di belakang, kasihan, kan begitu. Depan itu kita ada warung, kita ngopi dulu di sana, kan begitu. Mana ada ucapan-ucapan kebaikan? Ya, coba Ustaz, boleh enggak Ustaz? Ana minta undang antum. Baik, kemana? Ana jemput Ustaz. Iya, kemana dulu? Ana bilang. Ana jemput Ustaz pakai motor besar saya. Iya, kemana dulu anak? Ke puncak Ustaz. Ngapain di sana? Bakar jagung. Ya, ada satu komunitas ngundang saya, suruh ke puncak untuk bakar jagung. Anak bilang, kita bakar jagung bisa di sini, akhi. Gitu. Antum mau bakar jagung di rumah boleh. Enggak Ustaz, ini kita punya komunitas semua lagi goes. Ya goes, mereka goes, tapi Ustaz kan nggak perlu, katanya. Ustaz naik motor saya aja, katanya. Nanti kita makan di sana. Ya, saya bilang, ya saya cari alasan, ya. Artinya bahwa waktu kita ini mahal, ya, karena itu ra'sul mal. Kata para ulama, al-awqat ra'sul mal. Waktu itu adalah modal hidupnya kita, ya kan? Bukan berarti nggak ada manfaat, ada manfaatnya. Kepada teman-teman yang suka goes, saya katakan ada manfaatnya. Yang mancing ada manfaatnya, tapi sedikit manfaatnya, ya, sedikit. Hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain belum tentu. Kenapa kita tidak tanya kepada diri kita,
Ketika ditanya, misalkan hampir rata-rata nih ya, kalau kita nulis biodata dan yang lainnya itu ditanya, apa hobi antum? Nggak ada yang mengatakan hobi saya sholat 5 waktu, hobi saya tilawah Al-Quran, hobi saya ngapal hadis, hobi saya silaturrahim, hobi saya sedekah, hobi saya nyantuni anak yatim, hobi saya menyantuni para janda misalnya. Ya, asal jangan ditambahin yang usianya segini sampai segini ya gitu. Bahaya ya. Jadi apa namanya? Enggak ada kalau ditanya itu hobinya yang seperti itu. Hobi main bola, futsal. Ya kan? Hobi apa? Mancing, hobi main kartu, hobi ini. Coba hobi yang kreatif dikit dan yang punya nilai. Ya. Hobi Anda apa? Tilawah Al-Qur'an. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam antum bisa ditanya. Ambil hadis, lihat hadisnya. Ketika ditanya, Rasulullah ditanya itu, apa yang paling Rasulullah cintai dari dunia ini? Siapa yang tahu? Apa yang paling Rasulullah cintai dari dunia ini? Hadiah deh, kasih hadiah. Tapi dengan kalimat Arabnya ya. Kasih hadiah 100.000. Ayo sob. Ya. Kasih buat orang. Jadi ketika Rasul ditanya apa yang paling dicintai dari dunia ini, itu kan maksudnya apa hobi Rasul, ya kan gitu. Apa hobinya Rasul? Apa yang paling dicintai dari dunia ini? Coba. Ya, 100.000. Coba. Ayo. Hah? Ya, wanita, parfum, ya. Tapi kalau wanita dikatakan hobi nanti bahaya. Ya. Ada yang apa? Siwak. Yang lain, yang lebih tepat pada nasnya. Ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pas ya. Jadi nggak apa-apa ya 100.000 nggak jadi. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa yang paling dicintai, yang paling Rasul betul mencintai wanita karena Rasul ingin menghargai, mengangkat derajat wanita. Rasul suka dengan apa namanya parfum, maka tidak boleh kalau kita dikasih minyak wangi. Mohon maaf, minyak wangi itu baunya kayak apa? Terima aja dulu. Soal nanti nggak suka di rumah bisa dibersihin. Tapi nggak enak amat sih minyak wangi ya, jangan. Karena soal enak nggak enak ini selera, gitu kan? Itu jangan sampai. Pokoknya, Masya Allah, luar biasa. Cepat pulang ke itu ke ini langsung bersihin. Gitu. Ya itu. Tapi ketika Rasul ditanya apa yang paling dicintai dari dunia ini, Rasul mengatakan apa? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis sholati. Rasul itu sangat cinta dengan sholatnya. Jadi Rasul itu kalau sholat itu bisa lama. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau itu orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kok kenapa sholat sampai lama banget seperti itu? Ya, sampai hatta tatawarram qadamah gitu ya. Sampai kakinya itu ya pecah-pecah. Karena Rasul ketika sholat itu betul-betul menikmati sekali sholat itu luar biasa. Maka sholat itulah yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis itu kemudian dibaca sepenggal saja lalu itu sampai kepada orang yang benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kadang-kadang wah Rasul itu sukanya dengan wanita misalkan gitu ya. Itu salah satu karena Rasul ingin memuliakan mereka. Antum bisa bayangkan wanita di zaman jahiliyah tidak punya nilai, ya kan? Diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka memiliki istri itu sampai banyak dan nggak hafal berapa istrinya. Kata Rasul imsik arba'an wa fariqhunna, kan gitu. Ambil 4, yang lainnya ceraikan. 4 saja, kan gitu. Sampai seperti itu Rasul. Kenapa? Karena agar wanita itu dimuliakan. Gitu. Tapi masalah sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai dipersaksikan kepada seluruh para sahabat itu tahu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Hobinya Rasul itu sholat. Maka ketika ada sesuatu langsung ambil wudu, Rasul sholat. Ada masa ambil wudu, sholat. Ya, sholat. Afala akunu 'abdan syakura. Ketika Aisyah bertanya, Rasul, engkau orang yang sudah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi kenapa sholatnya masih seperti ini? Tidakkah aku menjadi, kata Rasul, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini.
Ikhwatal iman a'azzani Allah. Jadi di sini adalah apa? Berkumpul-kumpul kepada perkara yang kira-kira tidak ada manfaatnya itu harus dihindari oleh kita. Maka apa? Solusi yang ditawarkan di sini itu adalah apa? Terhadap al-kalamu fi ma la ya'ni, berkata-kata pada perkara yang tidak bermanfaat itu adalah apa? Di sini dikatakan wa ilazu dzalika kulluhu an ya'lama anna anfasahu ra'su malihi wa anna lisanahu syabakatun yaqdiru ay yaqtanissa biha al-khairat al-hisan fa ihmaluhu dzalika wa tadyi'u khusranun mubin. Solusi yang harus kita lakukan itu adalah hendaknya kita sama-sama mengetahui ikhwatal iman bahwa apa? Nafas kita yang ada pada diri kita saat ini itu adalah modal dasar kita. Allah berikan nafas kepada kita, itu modal dasar kita yang harus selalu ingat. Pagi hari masih bisa bernafas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi apa doa tidur? Ahyana ba'dama amatana wa ilan nusyur. Ya, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah, memuji Allah, kita masih bernafas di pagi hari ini. Kenapa? Karena ini kami punya modal. Modal apa? Modal hari itu bisa untuk sholat 5 waktu. Modal hari itu kita bisa bekerja menafkahi anak dan istri. Modal kita bisa bersilaturahim karena kita bernafas. Kalau nafas sudah tidak ada, selesai modal kita. Itulah yang harus senantiasa kita ingat. Bukankah pelajaran yang kemarin dalam wabah musibah ini juga pengalaman yang berharga bagi kita? Allah tidak pernah menghalangi nafas udaranya dihirup oleh kita. Ya, tapi lihat oksigen itu dicari-cari kemana-mana sampai sulit, sampai susah, rebutan orang. Di India itu sampai kayak perang untuk dapetin apa? Dapetin tabung oksigen. Padahal apakah Allah menghalangi oksigen yang Allah berikan kepada kita? Allah halangi? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh begitu. Allah berikan kepada siapa? Ya. Tapi ikhwatal iman azan, itulah rasul mal kita, itulah apa? Modal dasar kita. Maka yang harus diingat itu adalah bahwa nafas yang Allah berikan kepada kita itu adalah rasul malihi, itulah modalnya. Wa anna lisanahu, bahwa lisan kita itu syabakatun. Ya, syabakah. Syabakah itu bisa, lisan kita itu syabakah bisa maknanya apa? Kalau sekarang itu orang terjemahkan itu ya jejaring atau sinyal atau apa gitu ya. Sinyal-sinyal kebaikan kita. Ya. Jadi lisan kita itu adalah sinyal-sinyal kebaikan kita. Yang kalau kita menyia-nyiakannya, wa ihmaluhu dzalika wa tadyi'uhu khusranun mubin, kita akan mendapati kerugian yang sangat besar. Ya, ini poin yang sangat penting bagi kita. Ya. Untuk itulah kata Al-Imam Atha Ibnu Abi Rabah, beliau mengatakan, inna man kana qablakum kanu yukrihuna fudulal kalam. Sesungguhnya ya orang-orang sebelum kalian itu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, kanu yakrahuna fudulal kalam, mereka itu tidak suka banyak bicara. Lebih dalam bicara itu mereka nggak suka. Ya, lebih berbicara itu nggak suka. Saya pernah betul-betul kalimat yang singkat dari seorang ulama besar yang saya sebutkan namanya karena saya pernah alhamdulillah atas nikmat Allah duduk bersama beliau satu nampan makan bersama dengan Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Padahal niat saya adalah bukan untuk memuji beliau. Bukan untuk membuat beliau itu bangga, tapi ini real kenyataannya. Saya katakan, Fadilatul Syekh, bulan yang lalu alhamdulillah antum menyampaikan daurah di kita ya di Solo, lalu setelah itu antum mengadakan kita mengadakan tabligh akbar di Istiqlal, antum datang, masya Allah sambutannya sangat baik, 20.000 orang, karena itulah informasi yang sampai kepada kita. Karena ketika para ustadz itu bertanya kepada panitia, berapa kira-kira, kurang lebih 20.000 ustadz, karena di atas itu sekian, di bawah sekian, di sini sekian, kan sudah ada ininya, sudah ada hitungannya kira-kira 20.000. Apa kata Syekh? Ente jangan membuat jangan membuat kebohongan yang besar. Paling mungkin cuma 200 orang yang datang. Ya.
Apa yang dimaksudkan dia itu? Tidak suka para ulama itu sebenarnya dipuji sedemikian hebatnya, enggak suka. Dan itu bertentangan betul dengan orang-orang yang banyak hobinya hidup di dunia ini, hobinya itu dipuji. Ya. Betul-betul yang datang di majelis beliau itu pada saat tabligh akbar itu 20.000 dalam perhitungan panitia itu. Tapi beliau ketika disebutkan angka ya isruna alfan 20.000 itu dia marah sama saya. Ya, waktu itu kita makan di salah satu hotel di Madinah, marah beliau mengatakan, ya akhirnya saya minta maaf dan ya itulah para ulama ya, yang rabbaniyin itu yang luar biasa. Nggak suka dengan fudulul kalam. Akhirnya lagi makan itu sempat terhenti dan lihat ke mata kita untuk diam gitu. Dan mungkin bahasanya kalau nggak bisa diam keluar kan gitu. Ya. Cuman karena kita di situ mungkin dianggap murid, jadi ya sudah. Masih lanjutkan makan tuh. Ya. Ini adalah satu ilmu bagi kita. Fudulul kalam kata Imam Atha bin Abi Rabah itu dibenci oleh para sahabat, dibenci oleh para tabi'in. Banyak bicara, banyak kita nongkrong sehingga kita banyak bicara itu perkara yang tidak baik. Ya. Lalu kemudian perkara yang kedua, bencana dan musibah yang banyak menimpa kita itu adalah al-ghibah, yaitu ghibah. Ya. Nah, ghibah ini ikhwatal iman a'azani Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makna ghibah an tadhkura akhakal ghaib bima yakrahuhu idza balaghahu. Sawa'un kana naqisan fi badanihi aw nasabihi aw khuluqihi aw sawbihi. Di sini dikatakan ghibah itu Anda menyebutkan saudaramu yang tidak di hadapan Anda sesuatu yang dia tidak suka, baik itu kekurangan pada fisiknya, pada nasabnya, akhlaknya, atau pada pakaiannya. Itu kita membicarakan keburukan orang itu yang kalau sampai kepada dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Kata Rasulullah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qala ya. Lalu Abu Hurairah di sini mengatakan Abu Hurairah Allah wa rasuluhu a'lam, atau para sahabat qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa itu ghibah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, sesuatu yang tidak disukai. Menyebutkan sesuatu yang ada pada diri orang tersebut lalu orang itu enggak suka. Ya, orang itu tidak suka. Qila, lalu dikatakan, "In kana fi akhi ma aqul." Apabila apa yang aku ucapkan pada saudaraku yang dibicarakan itu memang ada, kenyataannya ada. Qala, Rasul mengatakan, "In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu." Apabila apa yang kamu ucapkan tentang saudaramu itu memang ada pada dia, itulah yang namanya ghibah. Ya, itulah yang namanya ghibah. Justru kalau tidak ada pada dia, ya, wa illam yakun fihi ma taqul, apabila apa yang Anda sampaikan kepada tentang dia dan itu tidak ada pada dirinya, faqad bahattahu, kamu telah berdusta besar dengannya. Ya, jadi mengatakan sesuatu yang ada pada orang itu juga orang itu nggak suka, itu ghibah. Ya, kita mengatakan sesuatu tentang orang itu kepada orang lain, ya, dan orang itu kalau sampai kepada si fulan yang kita bicarakan dia nggak suka, itu ghibah. Ini namanya ngomongin orang. Tapi ada ustadz keburukannya pada dia yang saya ucapkan tadi, iya, itulah ghibah. Justru kalau nggak ada, antum telah berdusta, kan gitu. Kalau nggak ada, justru Anda telah berdusta. Padahal Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Antum bisa lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim."
Dan janganlah sebagian kalian berghibah atau menghibai sebagian yang lainnya. Apakah seseorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai, yang sudah jadi mayit? Ya, fakarihtumu, pasti kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, untuk itulah bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi maha menyayangi atau berkasih sayang. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah. Suatu ketika ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur istri beliau tercinta Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika mengatakan bahwa ya Rasulullah, Sofiyah itu begini-begini. Sofiyah itu begini-begini gitu. Rasul nggak suka. Aisyah mengatakan hal itu karena mensifati fisik dari apa? Fisik dari Sofiyah. Sofiyah itu fisik badannya beliau itu adalah pendek, qasirah. Aisyah mengatakan pada ya Rasul, Sofiyah itu kan begini-begini gitu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad qulti kalimatan law mazasti bima'il bahri lama jazathu. Sungguh kamu telah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu dicampur dengan air laut maka akan menghitamkan air laut tersebut. Karena itu tidak boleh kita mencela. Untuk itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu hatta itu kepada orang itu ada pada dirinya. Ada orang yang mohon maaf misalkan dia fisiknya dia tidak lebih tinggi dari kita, tapi antum bicarakan dia terus menerus, orang itu nggak suka. Yang itu kalau terucap oleh kita, ucapan dosa mengucapkan itu, kalau kemudian dicampurkan di air laut itu bisa menghitamkan air laut itu semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur istri beliau, Aisyah ummul mukminin, ketika membicarakan siapa? Membicarakan Sofiyah. Ya. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah. Sebenarnya apa yang membuat orang itu berghibah? Kenapa kita ini sampai melakukan ghibah? Ya. Yang paling banyak dilakukan oleh kita ghibah itu karena merasa merasa kita punya kawan dekat. Ya, merasa punya kawan yang senantiasa bersama dengan kita. Lalu kemudian untuk basa-basi dengan dia sampai membicarakan orang-orang lain. Jadi karena pertemanan. Ya, karena pertemanan yang begitu akrabnya, begitu dekatnya dengan kita, sehingga itu terkadang ya teman ini punya kawan, lalu kemudian bercerita, kita pun punya kawan bercerita lagi. Ini membicarakan orang temannya dia, kita membicarakan temannya kita. Lalu kemudian itulah terjadi ghibah. Yang anehnya lagi kita sama-sama di situ membicarakan orang lain, lalu kita mengatakan saya sih nggak ghibah Ustadz ya, kata kita. Tapi memang orang itu begini Ustaz. Ya itu ghibah namanya gitu. Kita mau mengatakan itu tidak ghibah, bagaimana antum mengatakan ini sih sebenarnya udah bukan ghibah Ustaz. Cuman saya tahu Ustaz, si fulan itu memang begini dan begini. Itulah hakikat daripada ghibah. Karena kalau kalimat ini terdengar oleh si pemiliknya, maka itu bisa bahaya kan gitu. Maka suatu ketika ya dikatakan bahwa Umar ibn Abdul Aziz, ya. Umar ibn Abdul Aziz, suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Ya, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang Amirul Mukminin yang adil. Ya, bahkan sebagian para ulama sampai menisbatkan beliau sebagai Al-Khalifatur Rasyid Al-Khamis. Ya, Khulafaur Rasyidin itu kan 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Setelah Ali kemudian kekuasaan kepada Al-Hasan, Al-Hasan setelah itu dilimpahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu mulailah di situ masa dari pemerintahan Bani Umayyah. Terus agak panjang Bani Umayyah. Nah, salah satu daripada khalifah Muawiyah di situ itu adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tapi keadilannya yang luar biasa, waraknya luar biasa, zuhudnya luar biasa, menjadi seorang pemimpin kaum muslimin. Ini dikenal Umar bin Abdul Aziz sudah beriwayat-riwayatnya. Suatu ketika pernah datang seorang laki-laki kepadanya. Lalu kemudian laki-laki ini datang menceritakan seseorang di hadapan beliau. Jadi laki-laki ini datang di hadapan Umar, laki-laki ini menceritakan orang lain di hadapan Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Ya.
Ini salah satu shock terapi kita juga. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini shock terapi kalau ada orang mengatakan sesuatu tentang orang lain di hadapan kita. Kita katakan di sini, in syi'ta, kata beliau. Ini kalimatnya Umar bin Abdul Aziz. In syi'ta haqqaqna hadzal amra alladhi taqulu fihi wa nanzuru fima nasabtahu ilaihi. Ya, kalau kamu mau akan saya teliti nih urusan ini, apa yang kamu ucapkan tadi. Ya, maksudnya adalah apa akan kami cek lagi, boleh ya kalau kamu mau saya cek lagi nih kepada orang yang kamu bicarakan tadi. Ya. Dan kita akan lihat apakah betul apa yang Anda sampaikan tentang orang tersebut. Lalu kemudian kata beliau, fa in kunta kadziban, kalau kamu berbohong membicarakan orang tadi, fa anta min ahli hadhil ayat, maka kamu akan termasuk orang yang masuk dalam ayat ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Ya, berarti Anda adalah orang yang fasik, ya kan? Jika telah datang orang yang fasik yang membawa berita fatabayanu, maka cek terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau Anda berbohong, maka Anda masuk pada ayat ini. Berarti Anda fasik, kan gitu. Tapi wa in kunta shadiqan, tapi jika kamu memang jujur terhadap apa yang kamu sampaikan tentang saudara kamu itu, fa anta min ahli hadhil ayat, maka kamu itu akan masuk kepada surat Al-Qalam ayat 11. Apa Al-Qalam surat Al-11? Hammazim masya'im binamim. Ya. Hammazim masya'im binamim. Dia adalah orang yang sering mencela, lalu berjalan kemana-mana membicarakan keburukan orang. Ya, meskipun yang dibicarakan itu ada padanya, Anda akan termasuk ayat ini. Jadi kalau kita bohong, kita masuk orang fasik. Kalaupun apa yang kita sampaikan tentang orang lain, tentang keburukan orang lain itu benar, kita akan dianggap orang yang apa? Hamaz, masya'im binamim. Orang yang sering mencela dan juga orang yang jalan ke sana kemari itu dengan mengadukan kesalahan-kesalahan orang. Jadi kira-kira ada baiknya atau enggak ngomongin orang itu? Enggak ada baiknya. Kalau kita bohong, kita fasik, ya kan? Kalau kita jujur betul ada padanya, kita dianggap orang jalan ke sana kemari ngadukan tentang permasalahan orang. Yang mestinya itu aib. Kalau ada sesuatu pada orang itu aib, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim menutupinya, kan gitu. Man satara musliman satarallaha yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang manusia di atas muka bumi ini, maka Allah akan tutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Jadi ternyata membicarakan keburukan orang atau sesuatu yang ada pada orang itu tidak ada kebaikan sama sekali. Mau kita jujur atau kita bohong, tetap kita ini salah. Gitu. Kalau keburukan yang kita sampaikan, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, itu an-namimah. Ya, yang ketiga an-namimah. Yang tadi contohnya adalah sudah kita sampaikan sebenarnya. Hampir agak ada kedekatan antara ghibah dengan an-namimah, ya. An-namimah dalilnya adalah surah Al-Qalam ayat 11 tadi, hammazim masya'im binamim. Ya. Di sini hammazim masya'im binamim, yaitu orang yang mencela, yang dia berjalan ke sana kemari dengan apa? Namimah. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang sering mengadu-ngadu akan orang lain, ya, itu bisa menjadi penghalang dirinya masuk ke surga Allah Jalla wa'ala. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ya, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang sering ngadu-ngadu urusan kaum muslimin itu. Ini tidak akan masuk surga. Dia ngadu ke sana, dia ngadu ke sini, dia ke sana kemari gitu ya. Jalan ke sana ngeluhkan ke sini, jalan ke sini mengeluhkan ke sini dan yang lainnya. Bahkan kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 3 golongan manusia yang paling buruk di atas muka bumi ini di kalangan kaum muslimin. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah aku kabarkan orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala, kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, al-masya'una bin namimah, orang yang berjalan di atas muka bumi ke sana kemari dengan mengadukan
urusannya kaum muslimin. Ke sana diadukan tentang yayasan ini, ke sini diadukan yayasan ini, ke sana tentang ustadz ini, ke sini tentang ustadz ini, di majlis taklim sana, di majlis taklim sini, semuanya dibicarakan. Ya. Ini namam, ya. Bahkan terkadang sampai kepada tingkatan yang lebih buruk dari sekedar menceritakan, tapi justru mengadu domba. Ya, mengadu domba. Nah, ini adalah tingkatan yang bahaya. Yang pertama, al-masya'un bin namimah. Yang kedua, al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan antara antara sesama saudara. Ya, ini dipisahkan. Hobinya itu yang bikin orang berantem di antara saudara ini. Kakak dengan adik biar berantem seperti apa, gitu ya. Suami istri biar berantem seperti apa. Jangan-jangan kita juga bisa saja termasuk itu, karena dengan WhatsApp kita misalkan, dan ini juga nasihat bagi para ustadz-ustadz muda, kadang-kadang gitu ya, dia sudah mulai ngisi kajian ke sana kemari, ya itu terkadang banyak mendapatkan curhatan-curhatan. Ya, curhatan itu, Ustadz, saya minta solusi, ini si fulan begini, ini si fulan begini. Gimana solusinya Ustadz? Maka disampaikan di situ. Ya, nanti kemudian akhirnya mereka jadi berantem. Ya, antara abang dengan adik jadi berantem, antara suami dan istri jadi berantem karena kita. Nah, ini kan juga bahaya. Al-mufarriquna bainal ahibba. Yang ketiga, al-baghuna lil bura'il anat. Yaitu orang-orang yang kesana kemari itu adalah membuka aib orang. Yang membuka aib orang. Nah, ini adalah perkara yang ketiga. Bagaimana kemudian solusi kalau ada orang yang sampaikan kepada kita tentang namimah ini? Ya, ada orang yang datang kepada kita menyampaikan berita tentang mengadu domba ini, namimah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, alla yusaddiq an-nammam li'anna an-nammama fasiq. Jangan pernah membenarkan apa yang disampaikan oleh orang kepada kita. Ya, alla yusaddiq an-nammam. Ya, jadi kalau ada orang mengadukan sesuatu kepada kita, jangan percaya dulu. Jangan percaya. Ini solusi yang awal. Kenapa? Li'anna nammam fasik. Karena orang yang mengadu-ngadu itu, kalaupun tadi benar dia mengadu-ngadukan permasalahan itu, tetap buruk pada akibatnya. Apalagi dia bohong, maka pada derajat fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa berita, maka cross check terlebih dahulu. Kalau kita tidak mau meng-cross check, sudah. Mohon maaf, saya tampung, saya terima, tapi saya nggak bisa memberikan apa-apa. Ya, udah, diam aja. Ya, jadi jangan terima, jangan dipercaya. Kalau kita bisa, maka yanhahu an dzalika. Yang kedua adalah mencegahnya. Dia mau cerita, boleh nggak saya cerita sama Anda? Afwan, jangan ceritakan seseorang di hadapan saya, ya, karena hati saya ini bukan hati yang kuat. Saya takutnya Anda cerita kepada saya, lalu kemudian inilah awal kebinasaan hati saya kepada sahabat saya, kepada saudara saya, gitu. Saya tidak mau. Nah, itu. Lalu yansahlahu, menasihatinya. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, bencilah dia itu karena Allah Jalla wa'ala. Akhi, ana insyaallah siqah dengan antum kalau antum berbuat baik. Tapi mohon maaf, untuk kali ini saya harus mengatakan saya tidak suka kalau antum ngomongin orang di depan saya. Saya membenci Anda pada perkara ini karena Allah Jalla wa'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, solusinya adalah apa? La tadhunnu bi akhikal ghaib su'an. Jangan berburuk sangka dengan orang yang tadi dibicarakan. Jangan segera kita bersuuzon kepada orang tersebut. Itu jangan. Ya. La tadhunnu bi akhikal ghaib su'an. Ya, itu. Itulah 4 poin yang penting, meskipun ada beberapa hal yang sampai kepada kita. Yang terakhir, karena ini waktu terbatas, insyaallah. Yang terakhir itu adalah al-madhu, yaitu pujian. Perkara yang sering membinasakan karena lisan kita itu, tadi yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'ni, perkataan yang tidak banyak manfaat. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah namimah. Dan yang keempat adalah pujian, al-madhu. Ikhwatal iman a'azani Allah. Ya. Bencana
pujian ini bisa mengenai kepada dua orang. Pertama, al-madih, yang yang menyanjung, ya, yang memuji juga akan mendapatkan bencana ini. Yang kedua, al-mamduh, yang dipuji, itu juga akan mendapatkan bencana. Di sini dikatakan, fa amma afatul madih, adapun bencana ataupun musibah yang akan diterima oleh orang yang memuji, faqad yaqulu ma la yatahaqqaquhu wa la sabila lil ittila'i alaihi. Ya. Terkadang dia mengatakan sesuatu yang tidak benar adanya. Ya. Maka ini kan musibah. Ya. Bagi orang yang memuji, terkadang ini mengatakan sesuatu kepada orang itu yang sesuatu ini tidak ada pada orang tersebut. Ya. Dan la sabila lil ittila'i alaihi, dan tidak ada jalan dia untuk menelaah permasalahan tersebut. Pokoknya dia puji aja. Gitu ya. Nah, ini bahaya yang harus diterima oleh orang yang suka memuji. Terkadang dia memuji orang yang orang itu sebenarnya tidak layak mendapatkan pujian tersebut. Dan tidak ada atau tidak memiliki kesempatan untuk menelaah apakah pujian ini layak kepada si fulan atau tidak. Dia tidak punya waktu misalkan. Maka ini adalah bahaya yang akan dihasilkan dari orang yang suka memuji. Bahkan apa? Di sini dikatakan, waqad yufrid fil madhi fayantahi ilal kadhib. Bahkan terkadang bisa berlebih-lebihan dalam memuji sampai pada tingkat kebohongan. Bagi orang yang memuji, sampai pada tingkat berbohong, berdusta. Waqad yamdahu man yambaghi an yudham. Terkadang dia memuji terhadap orang yang sudah semestinya dicela. Allah mencela tapi kita memuji. Nah, kan ini musibah. Ya kan? Rasul mencela tapi kita memujinya. Ya, maka ini musibah. Kita akan seakan-akan kita ya melawan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa amma afatul mamduh, adapun bencana yang akan diterima oleh orang yang dipuji, kita dipuji lalu kemudian kita senang. Ya, ini juga musibah, ini juga bencana. Kenapa? Fa innahu qad yahdusu fihi kibran wa ijaba. Karena terkadang itu bisa apa? Membuat kita sombong dan berbangga diri. Ketika dipuji, kita akan apa? Kita akan sombong dalam diri kita dan kita akan mendapatkan apa? Kita akan berbangga diri. Wahuma muhlikan, keduanya itu adalah perkara yang membinasakan hidupnya kita. Bukankah iblis itu dimurkai Allah Azza wa Jalla karena sifat pertama dia al-kibar, sombong. Ya, sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh yang lain. Dan ini bahaya. Ya. Untuk itulah di sini dikatakan, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'a rajulan yamdahu rajulan, ketika Rasulullah mendengar ada seorang laki-laki yang memuji seorang laki-laki yang lain, apa kata Rasul? Waihaka, celaka kamu, qata'ta unuqa sahibika, kamu telah memenggal leher saudaramu. Ya, di sini dikatakan waihaka qata'ta unuqa sahibik, celaka kamu karena kamu telah memenggal apa? Leher saudaramu itu. Maksudnya adalah apa? Kamulah bisa menggugurkan apa? Bisa menggugurkan amalnya. Karena dengan Anda memujinya, maka dia sombong. Sombong bisa menghilangkan apa? Seluruh amalnya dia. Al-ujub juga sama. Berbangga diri juga sama. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah. Lantas apa solusi yang mesti kita sampaikan? Di sini ada satu asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apabila ada orang memuji kepada kita, maka cobalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdoa dengan apa? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Wa la tu'akhidni bima yaqulun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, ma la ya'lamun, pada sesuatu yang dia tidak tahu. Ya. Saya ini tidak layak mendapatkan pujian, tapi dia memuji saya. Ya Allah, ampuni dosa saya pada perkara yang dia tidak mengetahuinya.
Wala tu'akhidni, ya Allah jangan siksa aku bima yaqulun, terhadap apa yang dia ucapkan. Jangan sampai pujian dia itu membuat aku disiksa dalam masalah ini. Ya, karena tadi apa? Ketika kita dipuji, maka kita akan sombong. Maka kesombongan itulah yang menyebabkan kita ini jadi sengsara di akhirat. La tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau siksa aku dengan ucapannya dia. Waj'alni khairan, dan jadikanlah aku ya orang yang baik mimma yadhunnun, ya dari apa yang dia sangkakan. Ya Allah, aku berserah diri ya kepadamu, jadikanlah aku orang yang baik. Artinya kita berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah kebaikan tersebut. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah wa yakum ajma'in, terkadang kita ya dalam mendengarkan pujian sering kita dihembuskan ya rasa suka, rasa cinta dengan pujian, dengan sanjungan dan lain-lain, tapi sesungguhnya kata para ulama, inilah yang banyak membuat kita ini celaka, yang itu disebabkan karena lisan kita. Entah lisan kita memuji orang atau lisan kita yang karena sebab pujian dia lalu kemudian kita berbuat sombong. Semoga hal ini bermanfaat dari 4 perkara yang bisa membinasakan kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita dari 4 perkara ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqamah ya di atas tuntunan Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya bahwa apa yang saya sampaikan ini ya masih banyak hal-hal yang perlu terus kita pelajari, namun paling tidak dari sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ketika merasa tersakiti dengan lisan dan perbuatan atau terzalimi hak-hak kita oleh orang yang terdekat kita, apa yang harus kita lakukan supaya hati tetap ikhlas dan tidak ada niat untuk membalas perbuatan tersebut? Sejujurnya sangat sedih bila tiba terlintas kejadian tersebut. Apakah hati ini sudah termasuk mendendam? Bagaimana mengobatinya Ustaz? Mohon nasihatnya. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajma'in. Kalau kita ingat bahwa keburukan yang orang lakukan itu akan kembali kepada diri mereka yang berbuat buruk. Kalau dia menuduh kita keburukan dan itu tidak ada pada diri kita, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Maka justru kita yang dighibahi, kita yang dinamimahi, ya kan? Maka kita justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dia dan semoga Allah ya tetap mencatat kebaikannya untuk kita. Dan semoga kita doakan dia itu tidak hilang kebaikannya. Karena pada dasarnya ketika orang itu misalkan menghibahi kita, ya ketika orang itu menghibahi kita atau namimahi kita, maka dosanya itu sangat besar sekali. Kebaikan yang ada pada diri dia akan dipindahkan kepada kita kalau dia punya kebaikan. Kalau dia tidak punya kebaikan, sementara kita yang dibicarakan itu banyak dosa, maka dosa kita akan dipindahkan kepada dia sampai dosanya habis. Ya, jadi sikap kita adalah memang terus mesti berlatih ikhlas, sambil terus terus mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu jangan menceburkan diri mereka kepada kebinasaan dirinya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang mengadu domba, tidak ada kebaikan bagi orang yang yang ghibah, karena ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an juga tadi sangat dahsyat ya ancamannya. Kita yang menghibahi saudara kita seperti sama aja kita makan ya daging bangkai dari saudara kita. Ya, kemudian kita yang namimah, maka kita akan dianggap oleh Allah Jalla wa Ala sebagai orang yang fasik. Nah, kita yang dibicarakan, maka kita harus harus mencoba untuk terus belajar memberikan yang terbaik. Ya. Dikatakan cukuplah laisal wasilu bil mukafi. Kalau dalam soal masalah bersilaturahim saja dikatakan, bukanlah orang yang menyambung kekerabatan itu yang membalas kebaikan dia dengan kebaikan kita. Bukanlah orang dikatakan bersilaturahim, yaitu orang yang membalas kebaikan dia. Dia membalas misalkan datang ke rumah kita, kita pun datang ke rumah dia. Lalu itu dianggap silaturahim, itu bukan.
Tidak cukup, bukan itu yang dimaksudkan menyambung silaturahim kata Rasul. Tapi yang menyambung silaturahim itu adalah apa? Ketika kita berbuat baik kepada dia, dibalas keburukan oleh dia, tapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Ketika kita menyambung kekerabatan dengan dia, lalu dia memutuskan, tapi kita terus menyambung kekerabatan. Itulah baru disebut dengan al-wasil. Jadi kalau misalkan kita diberikan satu kebaikan, lalu kita balas dengan kebaikan yang sama, maka itu tidak memiliki derajat. Kita sama dengan dia, tapi tidak punya kelebihan. Allah katakan apa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahsanu minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan satu penghormatan, satu kebaikan, maka balaslah kebaikan itu yang lebih tinggi. Ya, atau kalau nggak mampu, ya semisalnya. Tapi kita tidak memiliki kelebihan kalau yang semisalnya tersebut. Ya, jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa kita memang di dunia ini banyak lapangan-lapangan pahala yang terkadang menuntut kita ke kesabaran. Ya, menuntut kita ke kesabaran. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika ada dai atau tokoh yang sesat, mana yang lebih baik bagi kita? Apakah mendoakan agar dapat hidayah atau mendoakan agar cepat mati dan binasa? Kejem banget. Ustaz, di zaman sekarang banyak status di Facebook, Instagram dan lain-lain. Apakah termasuk dalam banyak mengucapkan lisan tidak bermanfaat? Baik. Hasan di Cikarang. Yang pertama, kita katakan bahwa tentunya dai pun manusia. Tokoh-tokoh yang ada pun, mau kiai, mau ulama, dianggap kan ulama di Indonesia itu kan sudah sering saya ungkapkannya dalam sebuah majlis. Ya, ulama di Indonesia itu yang melantik itu bukan ulama. Ya, ulama tingkat sekarang ulama tingkat kecamatan yang melantik itu majelis ketua majelis ulama kabupaten. Majelis ulama kabupaten yang melantik yaitu ketua majelis ulama provinsi. Misalnya. Majelis ulama provinsi yang melantik majelis ulama nasional. Pertanyaannya, yang melantik majelis ulama nasional siapa? Kadang mungkin juga pemerintah, presiden. Presidennya alim atau tidak? Ya kan? Kalau kita dapati di negara-negara lain, ya majelis ulama dia independen, dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun kecuali Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Sehingga wajar kalau di negeri yang kita cintai ini terkadang banyak tokoh bermunculan yang seperti itu, lalu kemudian ya dia tidak melihat apakah dirinya selamat untuk dirinya ya atau tidak. Bahkan terkadang dia juga tidak berpikir untuk keselamatan dirinya. Ya, dia tidak berpikir akan ujub, dia tidak berpikir akan takaburnya, dia tidak berpikir untuk keselamatan orang-orang lain. Nah, kalau ada tokoh ataupun dai ya yang memang dia sesat, pertama, seorang muslim wajib mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Ya Allah, Allahumma hdi. Ya Allah, petunjuk, berikanlah petunjuk kepada dia. Karena siapa tahu dia nggak paham. Ya, dia nggak paham. Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa dulu ketika dia menjadi misalkan orang yang dianggap berilmu, dia mengatakan bahwa poin ini haram, misalkan. Tapi ketika saat ini terfitnah, misalkan, ya kan, entah dengan dunia, dengan kekuasaan, maka mengatakan ini halal. Ada yang seperti itu. Ya, kan banyak contoh-contoh di kita itu seperti itu. Ya, jadi maka ya kita doakan pertama adalah semoga Allah berikan hidayah. Lalu kemudian yang kedua, kalau memang kita mampu memberikan nasihat, tentunya kita datang kepada beliau, lalu kemudian kita bersama dengan para ustadz yang barangkali bisa menasihatinya, kita datang nasihati. Nggak bisa juga masih terus berbuat kesesatan-kesesatan yang lain, barulah kemudian ya doakan semoga Allah berikan ya kematian kepada dia disegerakan. Tapi itu prosesnya panjang gitu ya, jangan langsung ya, jangan langsung. Biar kita dapat hidayah dulu, biar kita dapat pahala dulu dari keburukan dia, bisa kita dapat dapat pahala mendoakan dia dulu ya kan, lalu kalau kita menasehati dia dulu gitu kan, baru kemudian yang terakhirnya udah susah nih kan, itu ya Allah udah wafatkan dia gitu ya, seperti itu. Nah, berbicara banyak di Facebook, di Instagram, dan yang lain-lain, ya kalau itu bukan bagian daripada ilmu yang benar, ya kalau hanya sekedar bantah-membantah dan yang lainnya, maka itu termasuk al-kalamu ma la ya'ni. Itu perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi itu mesti dihindari. Jadi kalau memang kita tahu dan kita mendakwahi dia, maka itu tidak mengapa. Tapi permasalahannya jika memang kita
kita tidak paham akan ilmu tersebut, maka jangan berbantah-bantah ya pada perkara tersebut. Ya, apalagi kita nulis bantahan di medsos pada kita sendiri tidak terlalu paham, maka itu masuk dalam kategori al-kalam malayan. Ustadz, bagaimana jika tujuan membicarakan orang lain yang sudah terkenal keburukannya untuk mencari solusi atau menjaga keselamatan agar terhindar dari keburukannya? Ya, pertama, apakah kita sudah datangi dia atau tidak? Itu pertama. Kalau kita tidak mampu mendatangi, paling tidak kita mengatakan tentang si fulan ini dari keburukannya kepada orang yang menjadi wilayah kita. Kita katakan kepada istri kita katakan kepada anak kita, ya kan, kita katakan kepada orang tua kita, paman kita, bibi kita, ya wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan dari kerabat-kerabat yang dekat dari keburukan orang ini, dan gitu. Tapi kalau antum berbicaranya di medsos, bisa saja dia itu enggak baca sama sekali, sementara keluarga kita juga tidak diingatkan, kita jadi salah dua kali. Ya kan, membicarakan keburukan orang, sementara orang yang kita bicarakan itu bukan solusi sama sekali. Jadi solusi itu adalah harus ya keburukan dia itu berhenti. Bagaimana caranya? Kalau kita bisa datangi, maka itu lebih baik. Kata para ulama, nasihati dia dan menggandeng tangannya, bicarakan berdua secara secara berdua, tidak di hadapan orang lain. Kalau tidak bisa, maka bentengi keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, itu. Apabila menceritakan orang lama yang tidak baik kepada teman baru, orang lama yang tidak baik kepada orang baru, agar terhindar dari keburukannya. Menceritakan itu hati-hati si fulan, memang dia udah lama sama kita, tapi kayaknya dia begini gitu kan. Ya, itu bagaimana? Ya, kalau kita katakan tergantung orang yang kita bicarakan, orang itu akan amanah atau tidak. Karena dia orang baru. Lalu kemudian antum juga ya belum tahu tentang dia. Ya. Lalu kemudian antum menceritakan tentang si fulan, sementara orang ini yang baru ini tidak tahu tentang dia. Itu akan menyebarkan apa? Kalau dia berpihak kepada kita. Kalau ternyata dia berpihak bukan kepada kita, antumlah yang akan dibicarakan di mana-mana, ya kan? Berarti mafsadahnya jauh lebih besar. Kita besoknya langsung didatangi. Antum ternyata ya yang ngomongin saya daripada orang yang baru ini, kan begitu. Ya, itu jadi misinya belum berhasil, kitanya sendiri sudah terbakar. Nah, itu harus hati-hati di situ. Kita lihat dulu kepada dia. Ketika ada sahabat kita yang baru, ada teman kita yang baru, ada tetangga kita yang baru, ajarkan aja itu Islam, bagaimana menjaga lisan, bagaimana kita beragama dengan baik. Enggak perlu membicarakan keburukan orang lain. Orang lain itu akan ketahuan sendiri keburukannya. Ya, Wallahu ta'ala. Ustaz, apakah bekerja sebagai wartawan atau reporter dapat juga melakukan namimah? Karena terkadang fakta di lapangan suka berbeda dengan yang dilaporkan. Jelas kalau faktanya berbeda dengan apa yang dilaporkan, ya berarti dia bisa dusta, bisa bohong. Bukan masalah jadi wartawannya. Ya, dari zaman dahulu juga wartawan ada kan gitu. Pada Nabi Sulaiman ada hudhud. Ya kan? Ada juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Amin. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya, seorang sahabat yang dia amanah, dia dapatkan berita kemana-mana, rahasia Rasul dijaga. Itu cari informasi yang lainnya. Ya mungkin setiap kita, mungkin satu lembaga, jangankan negara, lembaga ada BIN, Badan Intelijen Negara. Lalu kalau BIN itu laporannya salah, ya maka akan membahayakan negara kan. Nah itu, jadi setiap itu ada gitu. Jadi bukan hanya soal wartawannya, bukan soal tapi beritanya benar atau tidak. Kalau kita beritanya nggak benar, maka siapapun kita, itu kita akan termasuk dari orang yang binasa. Apakah saya dapat pahala jika diri saya sedang digibahi oleh orang lain? Antumnya suka atau tidak suka? Kalau antum dibicarakan, antum suka, alhamdulillah, berarti dosa saya itu dipindahkan kepada dia. Antumnya suka. Kan tadi dzikruka akhroka bima yakruh. Bima yakrah kan gitu. Menyebutkan saudaramu yang kalau berita ini sampai kepada dia nggak suka. Tapi ini beritanya sampai kepada dianya suka gitu kan. Ya berarti sama-sama kalau gitu. Ya, bukan pahala lagi yang didapati. Jadi definisinya dipahami. Ustaz, bagaimana jika kawan memulai mengajak melakukan ghibah? Apa yang sepatutnya saya lakukan? Apakah saya pergi meninggalkannya? Mohon maaf. Itu yang paling lebih baik. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengarkan ini. Ya,
saya insya Allah akan bersama Anda pada perkara yang ini. Untuk kali ini saya tidak bisa. Gitu. Ya, berat Ustaz, ya memang berat. Kan masuk surga pengennya. Ya, jadi harus juga kuat gitu. Baik, terakhir insya Allah bismillah. Etiskah ketika bertemu sesama ikhwan atau menanyakan anak sekolah di mana hafalan sudah berapa hingga yang tidak bisa menyekolahkan pesantren merasa risih bahkan berpikir saya bukan ikhwan yang soleh. Sampai-sampai berbelanja ke tokonya merasa minder. Ya itu, jadi di kita ini saya sering mengatakan bahwa hafalan Al-Quran itu bukan standar kebaikan seseorang. Ya, jadi bahwa anak saya alhamdulillah hafal Al-Quran, tapi kalau ujub, kalau kiber, kalau apa kan juga masalah. Kita akan harus ingat hadis bahwa ada 3 golongan manusia yang akan terlemparkan ke dalam neraka. Ya, di antaranya orang yang memang dia berilmu tapi dia sombong dengan ilmunya gitu ya. Orang dengan harta tapi dia juga hartanya itu tidak digunakan dalam kebaikan. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an tapi ini. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Maka kalaupun kita misalkan dalam percakapan seperti tadi misalkan, ya, di mana anak kamu berapa hafalan Al-Qur'annya atau apa? Tidak semuanya. Saya katakan, apakah menghafal Al-Quran itu wajib? Bagi seorang muslim semua wajib menghafal Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya kan? Tapi menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, kita baca, lalu kemudian isi daripada Al-Qurannya itu kita amalkan, maka itulah yang wajib bagi kita. Kita membaca Al-Quran berpahala pada setiap hurufnya. Tapi kita mengamalkan isi Al-Quran itu adalah wajib, semampu yang bisa kita lakukan. Tapi menghafal Al-Quran, ya, zaman Rasul juga para sahabat ada yang tidak menghafal Al-Quran. Ya, ada yang tidak menghafal Al-Quran. Ribuan para sahabat juga tidak semuanya hafid Quran. Ya, para tabi'in apakah semua hafal Al-Quran? Jawabannya tidak. Tabi'in apakah semua hafal Al-Quran? Jawabannya tidak. Nah, untuk itu misalkan bertanya tentang standar kesolehan kepada anak, misalkan anak kamu sekolah di mana? Berapa hafalan Al-Qurannya? Ini kadang juga agak menyinggung, ya kan? Tapi kita katakan doakan saja gitu. Ya, semoga anak antum meskipun sekolah di bukan di pesantren, bukan ini, tapi semoga anak antum itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa menjadi soleh dan yang lainnya. Gitu. Itu cara yang lebih baik ya untuk sama-sama menjaga hati kita. Ya, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya waktu berlebih 5 menit. Semoga hal ini mohon dimaklumi ya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri dan aku qaul syaitan itu sering waswasatu syaitan sering mengganggu dalam hal ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.